di rangkaian acara KAI yang ke-15 tahun apa saja yang dilakukan rangkaian acaranya? Baik, ya 30 Mei 2008 kami didirikan, kami deklarasikan Kongres Advokat Indonesia. Sekarang 2023, memang 15 tahun. 15 tahun saya kira juga bukan usia yang mudah, ya. Kami sudah cukup matang gitu ya. Kalau kematangan itu diukur dari segi rentang waktu, ya, kemudian konsepsi perjuangan pemikiran yang sudah kami implementasikan. Nah, di usia 15 tahun ini kami memang sengaja memperingati dan mensyukuri kelahiran kami ini dengan beberapa kegiatan yang sebenarnya cukup serius, ya. Dua di antaranya, kami sebagai representasi masyarakat hukum Indonesia memberikan mengapresiasi, ya, terhadap tokoh-tokoh masyarakat, ya, warga bangsa yang memiliki integritas, yang memiliki konsistensi dan kepedulian, ya, yang menginspirasi, ya, terkait dengan penegakan hukum dan pembangunan hukum. Siapa tokoh-tokoh masyarakat itu? Kami bedakan beberapa kualifikasi, ya, tokoh masyarakat secara umum, akademisi, penegak hukum, kemudian LSM, ya, yang konsisten, concern di dalam penegakan hukum. Nah, kami himpun sekian banyak nominator itu, yang kemudian kami bahas, ya, kami godok, ya, mengerucut sebagaimana yang tadi sudah kita umumkan, ada 4 orang, ya. Pertanyaannya kemudian kenapa KAI? Pertama, kenapa KAI mesti memberikan apresiasi, ya kan? Sekali lagi, ini sebenarnya dari satu sikap kami Kongres Advokat Indonesia yang sangat menyadari kehidupan pembangunan hukum, penegakan hukum di 10 tahun terakhir ini, menurut kami memang cukup memerlukan perhatian, karena memprihatinkan, ya. Banyak persoalan yang sangat elementer dalam penegakan hukum ini menjadi masalah, gitu. Menjadi masalah dalam perspektif keadilan, ya kan? Nah, tentu ini terjadi karena hukum tidak dilaksanakan secara benar oleh pihak-pihak yang memang berkewajiban menjalankan itu. Tetapi kami meyakini bahwa dari sekian banyak pelaku hukum, resmi maupun formal, non formal, pasti ada pihak-pihak yang begitu baik, begitu berintegritas, begitu konsisten, begitu gigih memperjuangkan kebenaran yang bermuara pada keadilan. Sehingga kami KAI merasa perlu memberikan apresiasi itu, supaya ini bisa menggugah, mendorong simpati dan empati masyarakat bangsa yang lain untuk berbuat yang sama. Kemudian pertanyaannya, kenapa mesti 4? Hanya 4, kenapa enggak sebanyak-banyaknya? Ya, tentu kan kami sangat ketat untuk menyeleksi itu semua. Bukannya di luar 4 tidak ada yang baik, banyak juga, ya. Tapi mungkin di tahun 2023 itu adalah kami memilih 4 orang itu, 4 tokoh itu yang memenuhi syarat. Yang kedua, kegiatan yang kedua, kami menyiapkan sebuah forum yang sangat serius sebenarnya, karena kami mengundang calon-calon presiden Republik Indonesia, Anies, Ganjar, sama Prabowo, ya. Kenapa kita undang untuk hadir di KAI, di forum yang kami sediakan? Tujuannya apa? Sekali lagi, kami mengklaim bahwa Kongres Advokat Indonesia ini bagian atau representasi dari masyarakat hukum Indonesia yang berhak tahu
isi pikiran-pikiran calon-calon presiden ini apa terkait dengan konsepsinya penegakan hukum, pembangunan hukum ke depan, pembenahan hukum di Indonesia, mengembalikan restart ini secara serius. Kita ini kan negara hukum, tapi realitasnya benarkah kita negara hukum? Kan itu pertanyaan yang harus dijawab oleh capres presiden terpilih nanti. Makanya kita berikan, silahkan Anda sampaikan pikiran-pikiran besar Anda apa, konsepsi Anda apa, ya. Karena kami rakyat Indonesia, terutama masalah hukum, ya, tidak mau nanti memiliki presiden, kepala negara, ya, yang tidak paham, tidak punya komitmen tinggi terhadap perbaikan hukum di Indonesia. Kami ingin pastikan itu, ya, sehingga ketika mereka calon presiden menyampaikan visi misinya, menyampaikan pikiran-pikirannya, konsepsinya, publik harus tahu, ya kan? Ini loh calon presiden Anda, ya. Kami mencoba mewadahi, mencoba untuk merekam bagaimana rencana mereka ketika nanti jadi presiden terkait dengan penegakan hukum, pembangunan hukum. Itu alasan kami. Walaupun mereka bukan dari orang-orang hukum. Oh ya, ketika seseorang sudah dinobatkan sebagai presiden, kepala negara, maka dia wajib tahu terkait dengan persoalan-persoalan itu. Bukan berarti bahwa mereka secara teknis harus paham, tapi kepala negara, ya, punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan hal itu, bukan mencampuri, bukan mengintervensi penegakan hukum secara teknis. Tapi dia, ya, dengan moral yang tinggi, dengan komitmen yang tinggi, wajib berwenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan pelaksanaan hukum yang baik kayak apa. Gitu kira-kira, ya kan? Contoh saja, ada ketua KPK, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ada KMA. Presiden bisa masuk pada wilayah itu pada persoalan kebijakan, bukan persoalan teknis. Presiden sebagai kepala negara loh, ya, bukan sebagai kepala pemerintah. Inilah yang kami maksudkan. Ya toh? Jadi saya kira ini kalau bisa terwujud akan luar biasa. Tetapi tadi baik Ganjar maupun Mas Anies menyampaikan secara mendadak beberapa jam sebelum acara ini ada kegiatan yang akan saya tinggalkan. Anies ada pertemuan koalisi jam 3, Ganjar katanya ya tidak dapat cuti dan seterusnya, tetapi mereka berkomitmen kalau KAI memang masih menyiapkan forumnya, mereka akan hadir dengan segala senang hati. Kami akan siapkan itu. Rencananya forum itu diadakan kapan? Mudah-mudahan di dalam 2 minggu ini bisa kami siapkan, ya. Tetapi kami lebih nanti juga menyesuaikan dengan waktu mereka. Tapi kami pastikan bahwa KAI akan menyiapkan forum itu. Bapak mau nanya, tadi yang hadir di sini adalah beberapa pimpinan organisasi advokat lain juga. Ya. Nah, itu tujuan Bapak apa? Apakah Bapak masih mengusung rekonsiliasi organisasi advokat dalam pengertian yang sekarang ini Dewan Advokat Nasional, whatever apapun itu, atau apa? Begini, kalau persoalan menyatukan organisasi advokat dalam satu wadah itu nggak mungkin. Udah nggak relevan ya? Realitasnya adalah sekarang multibar. Tetapi dalam aspek organisasi KAI misalnya, KAI ini kan sudah terpecah menjadi 3, 4, ya kan itu. Pradi menjadi beberapa. Nah, kami Kongres Advokat Indonesia boleh dong, ya, berkeinginan menyatukan kami sendiri, ya kan, KAI supaya menyatu kembali, kuat kembali, sehingga bisa kami kelola, bisa kami bangun menjadi satu organisasi advokat yang betul-betul profesional, yang betul-betul sebagaimana diharapkan oleh konstitusi, ya. Kami bisa melayani bukan hanya anggota, melayani masyarakat, berkontribusi kepada negara, menjadi mitra pemerintah yang kritis, kira-kira seperti itu. Itu tujuan kami ketika kami berkeinginan untuk menyatukan kembali Kongres Advokat Indonesia. Nah, kaitannya dengan kenapa kami juga mengundang, mengharapkan kehadiran rekan-rekan lintas organisasi dari Pradi, Pradin, Ekadin. Tentu dalam konteks ulang tahun ini kan kami juga ingin doa dari teman-teman yang lain juga bisa bergembira bersama-sama, menunjukkan suatu persaudaraan walaupun kami beda organisasi,
tapi semangat brotherhood ini kan nggak boleh hilang. Tapi memang ada tujuan lain ya. Kami kenapa kami mengharapkan kehadiran pimpinan-pimpinan OA di luar KAI? Apa itu? Ada masalah yang menjadi PR kami cukup banyak sebenarnya, masalah di internal organisasi advokat ini, masalah di kami para advokat ini, kaitannya dengan keberadaan kami sebagai organisasi gitu. Salah satu diantaranya mengenai Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini penting ya, karena apa? Ini menyangkut satu integritas seorang advokat ya. Dan kami ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami organisasi advokat cukup fair, cukup objektif ketika ada anggota kami siapapun itu melakukan kesalahan yang diduga melanggar etik dan seterusnya, kami bisa periksa secara fair, secara terbuka. Nah, apa urgensinya satu Dewan Kehormatan? Ini untuk menjaga, menghindari ketika misalnya anggota KAI kami adili di Dewan Kehormatan kami ya, nanti bisa lompat kepada organisasi lain, atau sebaliknya teman-teman dari organisasi lain diadili mereka lompat kepada KAI. Ini tentu hal yang tidak baik, sangat tidak elok, tidak etik ya. Nah, tentu dari sisi morality dan integritas profesi sangat tidak baik lah. Nah, ini yang akan kami bangun ya. Nah, di luar itu kami memang sedang mewacanakan suatu hal lain di luar Dewan Kehormatan. Apa itu? Standarisasi pendidikan. Ini bagi kami adalah penting. Pintu masuk untuk melahirkan advokat-advokat berkualitas melalui pendidikan advokat itu ketika ada satu standar yang baku ya, yang kita gunakan bersama-sama, baik mengenai materi, pemateri, durasi dan seterusnya, yang semuanya itu mencerminkan bahwa ini loh ya, materi yang memang harus didapatkan oleh seluruh calon advokat. Kalau sekarang kan punya standar sendiri, kami KAI punya standar sendiri, Pradi punya sendiri, Pradin punya sendiri, Ikadin punya sendiri, ya kan? Ada yang waktunya 3 hari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang paket hemat segala macam. Ini kan celaka. Ya, sehingga kalau tadi dikaitkan dengan Mars KAI, membangun masa depan peradaban advokat Indonesia, kebetulan saya ngarang kan itu, menjadi sia-sia nanti. Padahal peradaban advokat itu identik juga salah satunya adalah kualitas, moralitas, atau attitude atau keadaban itu. Nah, itu yang sebenarnya saya menginisiasi untuk menuju ke sana. Dan inisiatif ini sebenarnya sudah saya mulai ketika bulan Ramadan tahun yang lalu di area Duta. Saya mengundang beberapa pimpinan OA dan hadir semuanya. Kita sudah diskusi sampai lahir forum bersama advokat Indonesia namanya, tanpa melihat dari organisasi apapun. Ayo kita berdiskusi, membicarakan ini semua, mempertengkarkan ini semua supaya nanti ada konsep yang bisa kita sepahami dan kita jalankan. Itu kira-kira. Ya, ya. Siap, Pak.